Saya ulangi, jadi kesimpulannya, jika perusahaan itu ingin mencapai keuntungan 2 juta dengan biaya tetapnya 6 juta dan biaya variabelnya 100.000 per unit, barang yang diproduksi adalah 100 unit, maka perusahaan harus menjualnya seharga Rp180.000. Seperti itu. Nah, bukan seret. Oke, ternyata. Oke, ini yang selanjutnya batas analisis PIP itu ada 4. Yang pertama adalah fixed cost haruslah konstan selama periode tertentu. Jadi batasannya ini enggak boleh berubah-ubah fixed cost-nya, konstan, tidak boleh berubah pada selama periode tertentu. Terus yang kedua, variable cost-nya dalam hubungannya dengan sales haruslah konstan juga. Ya, harus konstan juga. Artinya harus konstan. Terus yang ketiga yaitu variable price-nya per unit tidak boleh berubah dalam periode tertentu, dan variable mix-nya adalah konstan. Artinya variable mix ini adalah kalau perusahaan itu memproduksi lebih dari satu jenis produk, jadi dianggap misalkan ya perusahaan memproduksi produk A dan B, dianggap kalau misalkan perusahaan ingin mengetahui BEP yang produk A, berarti dianggap produk B-nya itu penjualannya konstan, seperti itu. Terus ini adalah yang terakhir, sepertinya kelemahan penggunaan BEP itu asumsi menyebutkan bahwa harga jual konstan, padahal pada kenyataannya harga harus berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Seperti yang kalian tahu, harga jual itu sekarang berubah-ubah sesuai dengan kurva permintaan sama kurva penawaran ya. Permintaan biasanya kalau permintaannya itu banyak barang itu banyak yang diminta oleh konsumen, itu biasanya para penjual itu ingin menaikkan harga biar untungnya banyak. Dan biasanya kalau harganya murah itu tingkat penawarannya itu menurun, seperti itu. Terus yang kedua adalah asumsi terhadap cost atau biaya. Pengolahan biayanya juga mengandung kelemahan bahwa dalam keadaan tertentu pembelian mesin juga dapat mempengaruhi biaya variabel. Iya, karena kalau misalkan perusahaan itu awalnya pakai tenaga manusia, terus berubah menjadi tenaga mesin atau pakai alat, otomatis kan biaya variabelnya berkaitan sama biaya upah, berarti kan juga berkurang kan ya. Jadi mempengaruhi sebenarnya, ini kelemahannya pada kenyataannya loh ya. Terus yang ketiga yaitu jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis. Ya, pada kenyataannya perusahaan itu biasanya enggak teli ingin menjual lebih dari satu jenis, biasanya sesuai dengan ikut trennya ya, trennya apa, seperti itu. Terus yang keempat yaitu biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Artinya tadi kan biaya tetap itu berpengaruh dengan waktu ya, misalnya biaya sewa atau pajak. Bayar pajak itu juga termasuk biaya tetap kan ya. Lah misalkan dalam keadaan pandemi seperti ini, pajak kan berubah, kadang kemarin diturunkan, terus katanya ada kabar mau dinaikkan lagi lah, seperti itu. Jadi tidak selalu tetap. Terus yang kelima itu adalah biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume penjualan. Seperti ini, balik lagi seperti poin yang kedua ya. Seperti itu. Oke, akhirnya selesai. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran PKWU pertemuan kelima. Semoga kalian paham. Maaf kalau saya menjelaskan terkesan cepat-cepat karena ini durasi juga. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham silakan kalian bertanya di kolom komentar. Saya tunggu pertanyaan dari kalian. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita cepat ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.